Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mita. Dan dia ingin membagikan pengalamannya, atau mungkin bisa juga ini adalah sebuah kisah yang terjadi di keluarganya. Terutama hal ini terjadi pada bapaknya yang bernama Pak Gundi. Jadi ceritanya ini, Mita ini punya kakek dan nenek. Kakek dan nenek Mita ini orang bisa dikatakan orang kaya lah, orang berada. Apalagi orang dulu itu asetnya ini selalu properti, entah itu tanah, rumah maupun persawahan, dan seperti itulah. Pada saat itu kakeknya Mita ini punya banyak sekali tanah, dan bahkan sampai tanahnya itu bisa diwariskan kepada cucu-cucunya. Termasuk Mita ini juga mendapatkan tanah, dan tanah ini sampai sekarang ditempati oleh Mita. Begitupun juga dengan bapaknya Mita yang bernama Pak Gundi ini, beliau juga mendapatkan tanah, dan tanah ini berdekatan sekali dengan tanah sepupunya. Nah, sepupu dari Pak Gundi ini nama persisnya Pak Sali. Tanah beliau itu persis di samping tanahnya Pak Gundi. Mereka sepupu, jadi dari situlah semua anak-anak maupun cucu-cucu dari kakeknya Mita ini mendapatkan tanah warisan. Dan di sekitar tahun 90-an, ketika Pak Gundi bapaknya Mita itu punya sebuah usaha di depan rumahnya persis. Nah, di era itu tahun 90-an itu Pak Gundi ini buka usaha toko spare part alat-alat sepeda motor, maupun juga di samping itu ada bengkel kecil. Sedangkan Pak Sali sepupu dari Pak Gundi ini beliau membuka toko senapan. Kalau teman-teman tahu, ada senapan burung dan laras panjang itu. Disitulah Bapak membuka toko senapannya itu. Nah, di era itu, di tahun 90-an, toko mereka ini ramai. Baik bengkel yang dimiliki Pak Gundi, senapan mereka motor yang dimiliki Pak Gundi, maupun juga toko senapan yang dimiliki Pak Sali. Semuanya ramai karena lokasi rumah Pak Gundi dan Pak Sali ini lokasinya ada persis di pinggir jalan raya. Sampai hari ini lokasi ini adalah lokasi yang ramai, merupakan daerah-daerah perdagangan. Nah, barulah di sekitar tahun 98 usaha mereka masing-masing ini mulai agak sepi. Jadi perlu diketahui teman-teman, hubungan Pak Salih dan Pak Gundi ini baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah sekalipun, bahkan mereka sering bekerja sama. Jadi kembali di tahun 90-an, antara 98 sampai 2000, usaha mereka ini mengalami penurunan. Dan penurunannya sangat drastis sekali, sampai waktu itu Mbak Mita rencananya mau kuliah di Jakarta ini tertunda sampai beberapa tahun pun pada akhirnya Mita ini bisa kuliah tapi tidak di Jakarta. Nah, di era-era tahun itu tiba-tiba Pak Sali ini ngajak Pak Gundi ke suatu tempat. Hal ini tidak direncanakan sebelumnya oleh Pak Gundi. Yang ada di pikiran Pak Gundi awalnya ketika diajak Pak Sali, beliau ini hanya diajak jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba Pak Sali ini datang ngomong ke Pak Gundi, "Gun, ayo ikut yuk jalan-jalan." "Kemana, Sal?" "Sudahlah, dekat aja kok. Gak usah bawa apa. Sudah, berangkatlah." Mereka ini sampai di sebuah terminal, ternyata lanjut ke bis yang lain. Bahkan waktu itu Pak Gundi ini bercerita ke bis ini menuju ke antar provinsi. Jadi sampai perjalanannya itu, disinilah Pak Gundi itu tanya ke Pak Sali, "Kita ini mau kemana? Aku ini bawa apa-apa." "Sudahlah, kamu pasti senang sama orang ini. Kamu tak ajak ke rumahnya. Orang pintar." Nah, awalnya Pak Gundi ini berpikir, kalau Pak Sali mau ngajak ke orang pintar, mungkin beliau pintar berburu atau memainkan senapan, karena Pak Sali memang hobinya seperti itu. Kalau tidak main senapan, ya berburu di hutan,
Jadi awal mulanya itu Pak Gundi cuma berpikir orang pintar ini ya mungkin ini pintar mainan senapan atau pintar berburu. Ternyata pas sampai di rumah si orang ini yang dimaksud orang pintar ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang ini pintar berburu. Tidak ada senapan sama sekali, di rumahnya tidak ada tanda-tanda beliau ini suka berburu. Malah yang dipandang Pak Gundi waktu itu rumah si orang ini yang dipanggil Simbah oleh Pak Sali ini, rumahnya itu terkesan kumuh, kotor dan tercium bau-bau bangkai. Waktu itu di samping itu juga masih ada bau-bau asap dupa maupun asap kemenyan. Tanyalah Mbak Gundi ke Pak Sali ini, siapa? Karena bapak-bapak ini persis duduk di depan mereka. Pak Gundi ini tanya pelan-pelan terus. Pak Sali bilang, wis toh kita ini kesini mau konsultasi usaha. Kita ini kan sepi, apalagi di sekitar kita itu sudah banyak toko-toko baru, toko spare part, sepeda motor, bengkel motor. Ini sudah banyak pesaing. Kita ini banyak terus. Di seberang jalan itu dibuka toko senapan baru mereka lebih lengkap ini. Yang membuat usaha kita juga sepi selain juga waktu itu memang bertepatan dengan krisis moneter. Nah, Pak Gundi ini diam ya. Waktu itu dia cuma berpikir, ya sudahlah, terserah Sali saja maunya gimana. Nah, waktu itu ngobrol-ngobrol ini ringan, sama sekali tidak membahas tentang pesugihan ataupun mereka hanya membahas seputar hal yang remeh-remeh. Waktu itu Pak Gundi ingat mereka membahas tentang hasil panen di daerah sana. Dan Pak Gundi ini berniat untuk membeli beras ketika pulang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba sekitar jam malam Pak Sali ini masuk bersama Simbah. Dukun ini menuju sebuah ruangan yang Pak Gundi santai waktu itu sudah disuguhi kopi dan beberapa cemilan. Pak Gundi ini menikmati itu sambil merokok, menikmati suasana pedesaan ini. Nah, hal itu berlangsung sekitar 2 jam lah. Barulah setelah itu Pak Sali ini keluar. Pak Sali memanggil Pak Gundi. Gun, giliranmu, kamu panggil sama Simbah. Nah, Pak Gundi pun masuk sama sekali. Beliau ini tidak tahu harus ngapain di dalam. Nah, yang digambarkan oleh Pak Gundi ini cerita ke Mita. Pak Gundi ini masuk ke sebuah ruangan, terus di situ beliau melihat ada sebuah batu-batu. Anehnya batu itu tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil, sedanglah ukurannya. Batu ini seperti membentuk sebuah sosok, entah sosok pewayangan, entah apa. Yang jelas batu ini baunya wangi. Jadi terlihat basa-basanya batu ini basanya dari minyak wangi. Entah tahu minyak wangi apa yang dipakai, dan disitulah masih banyak dupa yang menyala. Lah, mulailah di sini Simbah dukun ini ngomong ke Pak Gundi. Di mana? Apa maunya kamu? Kayak Salim apa gimana sih? Mbah sudah ngomong ke Salim sebelumnya ganti usaha. Kalian cocok kalau buka rumah makan, karena tak lihat dari weton kalian juga dari leluhur kalian ini cocoknya kalian ini buka usaha makan atau rumah makan. Terus Pak Gundi ini langsung tanya seperti, loh Mbah, kalau saya sama Sali buka rumah makan gimana? Wong rumah kami ini berdekatan. Lah, sama-sama buka rumah makan terus gimana? Ya gak apa-apa, pasti sama-sama ramai. Menunya aja yang diganti, misalnya kalau Salim jualan menu A, B, C, kamu juga menu yang lainnya, pokok berbeda, tapi tetap rumah makan. Nah, di situ Pak Gundi ngomong lagi, ya sudah Mbah, saya pikir-pikir dulu, karena si Sali ini ngajak saya ke sini tanpa ngomong. Sedikit pun saya ini juga kaget kalau usaha saya ini mau saya ganti. Ya saya harus ngomong sama istri, tidak unjuk-unjuk terus berubah jadi rumah makan. Ya sudah, itu pesan Simbah terus. Nanti jam kamu sama Sali menuju ke belakang, nanti kalian dimandikan, setelah itu kita menuju ke suatu tempat. Nah,
Pak Gundi ini sama sekali tidak pemikirannya yang macam-macam. Dia hanya mendengar nasihat dari Simbah itu bahwa mereka ini harus disuruh mengganti usahanya jadi rumah makan. Nah, Pak Gundi tetap berpikir positif. Dia pakai logika, mungkin ada benarnya juga. Di daerah sekitar sana jarang sekali ada yang buka rumah makan. Dan Pak Gundi ini sudah memikirkan banyak toko-toko di sana tidak ada rumah makan. Ketika Pak Gundi dan Pak Sali buka rumah makan, orang-orang yang sering datang ke toko-toko di sekitar sana pasti makanannya di tempat mereka. Itulah ada pikiran Pak Gundi. Nah, jadi sampai menunggu sekitaran jam 1 malam, Pak Gundi itu terus memikirkan. Dia ngomong ke Pak Sali, nanti ya masak siapa? Masakan istrimu kan lebih enak. Kalau masakan istriku ini kurang enak. Terus gimana ya? Ke rumah aja ya belajar masak. Jadi Pak Gundi ini terus membicarakan rencananya untuk membuka usaha rumah makan itu. Nah, sekitaran 1:30 atau jam 2 malam, Pak Gundi ini dan Pak Sali ini disuruh ke belakang beliau itu semua, mohon maaf, harus disuruh melepas baju dan pakaian. Tidak ada sehelai kain pun yang menempel. Baru mereka berdua ini disuruh ke belakang. Di situ ada sebuah sumur dan disinilah Pak Salim dan Pak Gundi itu dimandikan oleh Simbah dukun ini. Nah, waktu itu yang dirasakan oleh Pak Gundi, akhirnya ini dingin banget. Di samping itu juga air yang diguyurkan ke tubuh Pak Gundi ini baunya agak wangi-wangi. Nah, belakangan Pak Gundi itu tahu bahwa airnya memang air kembang dan mungkin kayaknya sudah tercampur minyak wangi. Inilah yang membuat airnya itu tercium bau harum. Setelah dimandikan seperti itu, Pak Gundi dan Pak Salim itu ditutupi dengan kain sarung. Langsung dibawa berjalan menuju ke sebuah hutan. Hutan itu persis di belakang rumahnya Mbah Dukun itu. Nah, di daerah hutan ini lokasinya tidak jauh dari rumah Mbah Dukun tersebut. Ada sebuah situs bersejarah, sebuah pemandian kecil yang biasa dikatakan ini sumur. Bukan seperti layaknya pemandian, tapi orang-orang di sekitar sana percaya bahwa ini adalah sebuah pemandian. Menurut Pak Gundi ini tidak lebih dari sebuah pemandian. Ini hanya sebuah sumur. Disinilah akhirnya Pak Gundi dan Pak Sali ini kembali berendam, dan waktu itu Mbah Dukun itu membacakan beberapa mantra, dan sekali Mbah Dukun itu ngambil air di samping dari mulutnya terus disemburkan ke Pak Gundi dan Pak Salim ini. Terjadi berulang kali. Nah, Pak Gundi ini awalnya heran, nah kok aku digini ya, tapi ya sudahlah. Waktu itu Pak Gundi melihat Pak Sali diam, akhirnya dia pun ikut diam. Nah, mereka berada di sana itu sampai jam 1:30 dini hari. Suhunya ini semakin turun. Pak Gundi waktu itu juga semakin dingin. Dia melihat Mbah Dukun ini kok tidak selesai-selesai ya, sampai badan saya ini menggigil. Terus di sana tidak lama setelah itu Mbah Dukun itu beranjak dari tempat duduknya. Terus beliau ini jalan. Nah, pas Mbah Dukun ini jalan, Pak Gundi itu melihat di samping kanan dan kiri Dukun. Waktu itu Dukun ini jalan, Pak Gundi itu melihat ada sosok bayangan hitam. Tapi sosok itu menyerupai seorang laki-laki tinggi, tegap, dan bayangan ini dua-duanya jalan mendampingi Mbah Dukun itu sampai masuk ke dalam semak-semak. Tidak lama setelah itu Mbah Dukun ini balik terus ngomong ke Pak Gundi dan Pak Sali, wis ayo mentas-mentas kabeh. Mereka disuruh beranjak dari tempat rendaman itu dan kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah Mbah Dukun ini sudah menyiapkan bungkusan kain. Waktu itu Pak Gundi ini tidak tahu ini isinya apa. Yang jelas bungkusan ini, kain ini dibungkus dengan bungkusan kain warna putih dan baunya wangi banget. Mbah Dukun hanya berpesan, kalian bawa dan ketika nanti kalian buka usaha baru, letakkan ini persis di pintu. Sama seperti itu Salim juga. Itu Gundi juga seperti, oh ya Mbah. Setelah itu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang itu Pak Gundi ngomong, kamu nggak ngomong kalau kita ini mau ke rumah Mbah Dukun, terus bilang kalau aku ngomong kamu pasti nggak mau. Terus
aku ngomong lagi tuh kayaknya gitu-gitu kok baik banget ya. Orangnya tidak dipungut biaya sebesar pun. Terus Pak Sali bilang tidak dipungut biaya. Dasmu ini tadi menyerahkan mahar 1 juta, masih mahar 1 juta. Anggap aja kamu utang ke aku, nanti bayarnya bisa kapan-kapan. Nah, Pak Gundi kaget loh, ternyata bayar juga, dikiranya gratis. Ternyata untuk ritual semacam itu menurut Pak Sali mereka harus menyerahkan sebuah mahar uang tunai sebesar 2 juta masing-masing. 1 juta dari situ Pak Gundi berpikir, oh ternyata mahar itu apalagi mahal. Di sekitaran tahun 2000 uang 1 juta itu per orang ini lumayan banyak. Waktu itu sesampainya di rumah langsung Pak Gundi menceritakan hal ini ke istrinya. Bu, ini ada pesan dari orang pintar. Kita disuruh ganti usaha dan disarankan kita untuk usahanya buka rumah makan. Sali juga seperti itu. Nah, sama pertanyaannya dari Pak Gundi ini. Sama loh, terus kalau kita sama-sama buka rumah makan, gimana? Wong rumah kita ini sebelahan. Ya, kata si dukun itu menunya nanti berbeda. Kita bikin kesepakatan, nanti si Sali sama istrinya buka usaha apa, makanannya itu menunya terus apa. Begitulah. Nah, tidak lama setelah itu sekitaran 2 bulan mulailah usaha bengkel ini ditutup, diganti rumah makan. Begitupun juga dengan Pak Sali. Jadi sama-sama mereka itu buka usaha rumah makan, dan ternyata benar-benar usaha ini sangat ramai. Dan mereka pun juga tidak lupa bingkisan dari dukun itu diletakkan persis di atas pintu. Nah, seketika itu juga rumah makan ini ramai. Berjalan sampai 2 tahunan. Terus tiba-tiba Pak Gundi ini punya ide baru. Jadi waktu itu ada kampus. Kampus ini adalah kampus besar yang sebenarnya lokasinya ada di pusat kota. Tapi kampus ini membuka kampus cabang dan lokasinya dekat dengan rumah Pak Gundi. Mulailah dari situ banyak sekali kos-kosan untuk mahasiswa. Jadi Pak Gundi ini punya ide, Bu, rumah makan kita dibikin beda. Nasinya biar mereka ambil sendiri, lauknya biar mereka ambil sendiri. Jadi kita bikin prasmanan. Nah, waktu itu memang terobosan yang sangat menarik sekali itu di tahun-tahun seperti itu. Apalagi mahasiswa ini sangat senang kalau makan dengan cara ambil sendiri. Nah, mulai dari situ ternyata usaha ini berhasil. Banyak banget mahasiswa dan mahasiswi yang datang ke rumah makan Pak Gundi. Untuk rumah makan Pak Sali ini hanya didatangi pelanggan-pelanggan lama. Lama kelamaan rumah makan Pak Sali ini terlihat sepi. Bahkan waktu itu kalau dilihat dari luar, karena rumah makan ini berjajar, kalau orang melihat dari luar, sepeda motor maupun sepeda parkir yang di sana itu lebih banyak di rumah Pak Gundi ini. Jadi terlihat, nah, timpang Pak Gundi ini sendiri tidak menyangka kalau bakal terjadi hal semacam ini. Jadi ketika rumah makan Pak Gundi ini ramai dan tiba pelanggan yang melihat seekor kucing warna hitam tiba-tiba loncat dari dapur terus menuju ke bawah kasir atau di bawah penyimpanan uang. Tiba-tiba pelanggan ini curiga, Pak, itu ada kucing, diusir dulu, nanti ngambil lauknya. Nah, Pak Gundi ini waktu itu kebetulan ada di sana disertai juga pegawai-pegawai Pak Gundi. Terus Pak Gundi mencari, tolong cari, katanya ada kucing, dicari ke bawah. Sampai di bawah meja ternyata tidak ada kucing warna hitam. Terus disitulah Pak Gundi tanya lagi, loh, sampean lihat di mana ada kucing? Ada, Pak, tadi loncat dari sana ke sini. Nah, kejadian itu pertama kali yang menurut Pak Gundi ini aneh. Dan beberapa waktu kemudian banyak hal-hal aneh yang ditemui oleh Pak Gundi di rumah makanannya. Jadi suatu ketika kejadian yang sangat luar biasa menurut Pak Gundi ini sangat aneh. Waktu itu warungnya ini ramai banyak pelanggan yang makanannya di sana tiba-tiba semua lauk pauknya dan juga nasinya yang baru dimasak oleh Pak Gundi dan beberapa pegawainya ini basi semua. Dan bahkan sudah tidak basi lagi dan tidak bisa dimakan lagi. Yang sudah terlanjur makan mereka ini sampai tidak bisa nahan untuk muntah. Di sana, Pak, gimana Pak, basi ini kok sampean jual terus? Dicoba atau persatu dicoba, mulai dari sayur, lauk, pauk, bahkan sampai nasi ini dicoba semuanya memang sudah basi. Bahkan untuk beberapa masakan daging-daging seperti daging ayam, daging
sapi, beberapa hal yang banyak ulatnya. Inilah yang membuat Pak Gundi merasa ini benar-benar aneh, kok saya kayak gini. Dikumpullah semua pegawainya, ditanya satu persatu, termasuk tukang masak. Siapapun ini ditanya, kok bisa ada kejadian seperti ini? Nah, semua pegawai bilang ke Pak Gundi, Pak, kami ini yang masak seperti biasa, bahan-bahan yang kami beli di pasar itu juga sudah segar semua, tidak ada satupun yang mencurigakan. Terus gimana ya, kok bisa kayak gini? Nah, ada satu pegawai Pak Gundi yang bilang, ngapunten Pak, ini kayaknya warung makan Pak Gundi ini sudah diguna-guna sama orang, nggak mungkin kalau ada diguna-guna terjadi hal semacam ini. Terus di situ pikir kayaknya bener juga kamu, tapi ya siapa yang punya pikiran jahat seperti itu? Siapa? Waduh, kalau gitu ya gak tahu Pak, warung ini tetap buka keesokan harinya. Setelah mengalami kejadian itu, warung itu tidak sepi, dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan hari libur anak-anak kuliah, jadi warung itu terlihat sepi. Nah, pas waktu ada orang makan di sana, Pak Gundi ini benar-benar secara selektif mengambilkan lauk dan juga sayur. Dia tidak mau kalau terjadi sesuatu seperti kemarin. Nah, orang-orang yang mengambil secara masing-masing, secara prasmanan dicek satu persatu oleh Pak Gundi. Setelah mereka mengambil, dibawa ke kasir. Pak Gundi ini sedikit mencium sambil beliau ini curiga. Nah, ketika dicium tidak bau apapun, tidak ada bau basi, tidak ada bau kecut, dan dicek dagingnya juga tidak ada tanda-tanda mengherankan. Batuk-batuk, ada yang batuk-batuk, dan ada juga tiba-tiba bayar langsung pulang. Pak Gundi ini curiga sekali. Makanan-makanan ini ternyata makanan basi lagi, dan beberapa ikan dan juga daging yang tadi dicek benar-benar oleh Pak Gundi ini ternyata sudah berulat. Nah, Pak Gundi ini langsung bingung. Keesokan harinya Pak Gundi tidak mau buka warung, beliau memilih untuk diam lebih dulu. Dibiarkanlah pelanggan-pelanggan dari Pak Gundi ini menuju ke warung Pak Salih terlebih dahulu. Sambil waktu itu Pak Gundi ini mempersiapkan kira-kira harus seperti apa strateginya, harus dirubah. Kalau memang warung Pak Gundi ini diguna-guna oleh ini, harus dicari solusinya, tidak boleh harus seperti ini. Nah, terus malam itu tiba-tiba Pak Gundi ini mengalami sesuatu yang aneh lagi. Waktu itu seisi rumah ini sudah tidur, semua para pegawai dan juga tidur, dan juga Pak Gundi ini adalah beberapa kamar yang difungsikan untuk tempat tidurnya para pegawai. Waktu itu semua sudah tidur. Nah, Pak Gundi ini tiba-tiba kebangun, dia menuju ke toilet, beliau kencing, kemudian beliau keluar dari toiletnya. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara kemercing, kerincing, 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 kerincing. Terus Pak Gundi itu keluar, kok kayak ada suara kereta kencana. Lah, semakin penasaran. Beliau keluar sampai ke jalan raya, beliau toleh kanan kiri, ternyata tidak ada kejadian apapun. Akhirnya Pak Gundi masuk lagi. Sebelum Pak Gundi ini tidur, Pak Gundi mendengar ada suara seperti seorang perempuan yang lagi ngobrol dengan seorang laki-laki. Suaranya itu keras, tapi beliau tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Nah, Pak Gundi ini otomatis keluar. Pak Gundi ini keluar, sekilas Pak Gundi ini melihat ada sosok perempuan rambutnya panjang, dan dia duduk di ruang tamu. Dan memang benar dia ini kayak ngobrol dengan seseorang, tapi karena Pak Gundi ini melihat sekilas, kemudian sosok ini hilang dan Pak Gundi tidak bisa memastikan ini sosok siapa. Keesokan harinya Pak Gundi cerita ke Pak Salih. Disinilah untuk pertama kalinya Pak Gundi ini melihat ada sebuah keanehan dari Pak Salih. Pak Salih ini ketika Pak Gundi diceritakan hanya menanggapi dengan dingin, dan Pak Gundi cerita panjang lebar ke Pak Salih, jawabnya singkat-singkat. Terus kemudian Pak Gundi ini merasa aneh dengan Pak Salih. Kok kayak gini diajak ngomong, kok tidak enak banget. Mungkin dia lagi bertengkar sama istrinya. Dia pun balik, jadi sampai kira-kira 3 hari rumah makan Pak Gundi itu akhirnya beliau memutuskan untuk kembali buka. Begitu warung makan ini buka, yang terjadi lagi seperti itu. Lauk pauknya basi, tiba-tiba basi. Bahkan waktu itu ada satu pegawai yang menemukan bangkai tikus persis di bawah laci. Sampai waktu itu kondisinya heboh, kok bisa sampai bangkai tikus ini? Seharusnya kan bau lebih dulu, bangkai ini sama sekali tidak tercium, tapi tiba-tiba wujudnya bangkai ini. Nah, tidak pikir lama akhirnya
Dibuanglah bangkai tikus ini. Setelah membuang bangkai tikus, sang karyawan ini ngomong ke Pak Gundi, "Pak, ini bener loh Pak, warung Bapak ini ada yang diguna-guna. Ini anehnya banget, gimana kalau Bapak ini cari orang pintar untuk ngelihat, untuk menerawang kira-kira ada apa di sini. Aneh banget kalau kayak gini terus warung Bapak bisa sepi, Bapak pun juga bisa rugi. Tiap hari terlanjur masak, masakannya ini dibuang semua." Nah, Pak Gundi ini sendiri juga bingung, dia harus menuju ke siapa. Dia tidak pernah mengenal orang-orang pintar. Akhirnya lama berpikir, istri Pak Gundi ini bilang, "Pak, sudahlah, kamu kembali ke dukun itu aja yang kamu pernah datang sama Sali. Kamu tanya kira-kira kenapa kok warung ini bisa sepi." Seperti ini terus Pak Gundi ini ingat-ingat lagi, waduh, buka kalau di saya ulangi lagi, aku menuju ke rumah dukun itu, aku juga agak lupa gimana kalau ngajak Sali. Akhirnya sudahlah, kamu ajak Sali. Kamu cerita juga kondisi rumah makan ini seperti terus. Akhirnya Pak Gundi ini menuju ke rumah Pak Sali. Dia bilang, tolong aku diantarkan ke rumah Mbak Dukun itu. Ini rumah makanku, ini loh aneh. Seperti ada yang tak ceritakan kapan hari ke kamu. Masakanku sering basi. Ini masuk tidak lama kemudian keluar sambil membawa kertas, dan kertas ini diberikan alamat dari Mbak Dukun itu. Intinya waktu itu Pak Sali itu tidak mau ikut karena Pak Sali beralasan warungnya lagi ramai yang sudah diterima. Hal ini Pak Gundi kemudian mengajak Mita menuju ke rumah Mbah Dukun itu. Nah, begitu sampai di rumah dukun itu langsunglah Pak Gundi cerita, "Pak, kondisi rumah makan saya seperti ini." Terus Pak Gundi ini bingung juga, terus sudahlah, lakukan hal Pak Gundi ini seperti saya, tidak ngelakuin apa-apa. Wong ini sudah tidak tahu apa mereka saya bilang ke dukun. Nah, Simbah ini bilang, "Ya wis, kamu usaha lain aja, jangan usaha rumah makan. Juga usaha rumah makan ini loh, Mbak ini gimana? Kan dulu awalnya Mbak sendiri ini yang minta saya diganti usaha rumah makan. Sali pun juga seperti itu, saya bilang dari awal usaha kok sama Mbah dibilang tidak apa-apa, yang penting menunya beda kok. Sekarang bilang saya harus diganti usaha lagi, modal yang ini dari Mbah, apalagi beberapa hari ini modal saya juga sudah habis." Terus tiba-tiba Mbak Dukun ini keluar. Nah, Mbak Dukun ini ngasih beberapa bingkisan-bingkisan sama bungkusnya dengan kain putih seperti yang waktu itu diterima oleh Pak Gundi. Tapi Mbak Dukun ini bilang ini guna-guna juga untuk melawan sihir yang lain. Nah, tapi ada ritualnya. Begitu sampai rumah kamu beli ayam cemani yang warna hitam, semua terus kamu sembelih persis di bawah tempat uang kamu. Setelah itu nantinya dari darahnya biarkan berceceran di sana, kamu tunggu kira-kira 2 hari. 2 hari itu warungmu jangan buka dulu. Nah, baru setelah itu kamu boleh buka. Nah, pas buka ini darah ayam yang masih terlihat basah kamu bersihkan, tapi yang sudah kering ya tidak usah kamu bersihkan. Sudah itu ya. Tidak lama setelah itu Pak Gundi bilang, "Terus maharnya gimana, Mbah?" "Wis, maharnya ndak usah. Wong Sali juga pernah kesini. Sali ini masih sering kesini. Minta tolong Mbah. Kamu ndak usah memikirkan mahar." Nah, ulanglah Pak Gundi ini dalam perjalanan itu Pak Gundi memikir kok ada kata-kata Mbak Dukun tadi, Sali masih sering ke sana minta tolong. Seharusnya kalau Sali ke rumah Mbak Dukun itu Sali cerita Pak Gundi, tapi kenyataannya Pak Gundi tidak pernah mendapat cerita sedikit pun dari Sali bahwa Sali ini sering menuju ke rumah Mbak Dukun. Jadi setelah itu membuka rumahnya makan. Yang pertama kalinya Pak Gundi ini tidak tahu bahwa ternyata selama ini si Sali ini masih sering ke rumah Mbak Dukun ini. Disinilah Pak Gundi itu mikir keras. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke rumah Pak Gundi ini memikirkan kira-kira Sali ini ngapain ke rumah Mbak Dukun. Kok dia masih sering ke sana? Jangan-jangan juga dia minta ilmu-ilmu yang lain. Ya sudahlah, dia pun mikir sesampainya rumah langsung dilakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Dukun itu. Pak Gundi langsung menyuruh salah satu karyawan untuk mencari ayam cemani yang warnanya hitam semua. Setelah ayam cemani ini didapat, barulah di situ Pak Gundi melakukan ritual tersebut. Nah,
Disitulah mungkin kesalahan Pak Gundi. Waktu nyembelih ayam cemani ini, Pak Gundi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus menyembelih ayam ini, terus darahnya dijejerkan di sana persis seperti yang diarahkan oleh Mbah Dukun itu. Tapi mungkin yang menjadi kesalahan adalah Pak Gundi ini membacakan Bismillahirrahmanirrahim tanpa disadari oleh Pak Gundi. Nah, ditunggulah 2 hari. Rumah makan ini tutup 2 hari kemudian buka. Tiba-tiba rumah makan Pak Gundi ini terlihat sangat aneh, jauh berbeda. Seperti sebelum-sebelumnya, mahasiswa-mahasiswa yang biasanya datang ini tetap datang, mereka makan di sana. Memang waktu itu makanan-makanan Pak Gundi ini sama sekali tidak ada yang basi, tapi memang pengunjung tidak ramai seperti yang biasanya. Nah, awalnya Pak Gundi ini berpikir berarti ini ritualnya berhasil. Ternyata ritual yang dilakukan Pak Gundi ini tidak berhasil. Belakangan ini diketahui oleh Pak Gundi dari Mbah Dukun itu, menjadi Mbah Dukun ini sempat bilang sebenarnya ritualmu itu gak berhasil. Mungkin kamu melakukannya beda seperti yang saya arahkan. Disinilah baru Pak Gundi ini tahu bahwa Mbah Dukun ini akhirnya membocorkan kamu baca apa. Waktu menyembelih ayam saya baca Bismillah. Mbah, lah yaitu siapa yang menyuruh kamu baca Bismillah? Sudahlah, sembelih-sembelih saja. Terus Pak Gundi tanya, loh Mbah, tapi waktu itu warung saya ini ramai loh, mahasiswa-mahasiswa yang biasanya datang ke itu datang lagi. Terus masakan saya yang tidak bau dan tidak basi itu menjadi tidak basi. Sudahlah, aku tidak bisa bantu kamu lagi. Kalau ritual ini diulangi jelas tidak bisa kamu kalah sama guna-guna Sali. Nah, Mbah Dukun ini keceplosan. Tiba-tiba ngomong kalau ritual ini kalah guna-gunanya, kalah dengan guna-guna yang dilancarkan oleh Sali. Terus Mbah Dukun ini bingung, loh Mbah Sali ini juga pakai guna-guna toh Mbah? Oh enggak, maksud saya itu soal kesini minta guna-guna supaya terhindar dari guna-guna yang lain, bukan guna-guna dari kamu. Dikunci oleh Pak Gundi pernyataan ini Mbah Dukun, bahwa Mbah Dukun ini sempat bilang bahwa Sali ini juga menggunakan guna-guna untuk menyerang Pak Gundi ini, yang dikunci oleh Pak Gundi. Sepulangnya dari sana dia belum nyamperin Pak Sali. Dia cuma ngomong ke istrinya bahwa selama ini yang guna-guna ini Pak Sali. Nah, barulah di sini juga cerita tentang banget ketika ini main ke rumah anaknya Pak Sali itu, karena mereka masih saudara. Mita ini sering melihat Pak Sali itu sering melakukan sesuatu yang aneh di belakang rumahnya, seperti membawa bangkai tikus. Juga pernah Mita melihat Pak Sali ini menyembelih ayam cemani. Nah, Pak Gundi tanya, loh kamu kenapa kok gak cerita ke bapak kalau Pak Sali ini melakukan seperti itu? Ya Mita kan awalnya tidak tahu Pak. Mita bahkan juga tidak percaya kalau Pak Sali yang melakukan guna-guna itu ke bapak. Ya wislah kalau gitu kita mulai. Saat itu Pak Gundi ini mulai sakit-sakitan. Sakitnya ini macam-macam, mulai dari sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba kakinya tidak bisa jalan. Jadi terus menerus itu sampai rumah makan ini tidak terusi lagi. Dan pada akhirnya Mita punya pikiran sama adik-adiknya, sudahlah rumah makan ini ditutup, kita buat angkringan. Jadi mulai ketika Pak Gundi ini sakit-sakitan di sekitaran tahun 2007, Mita itu memutuskan untuk membuat angkringan di rumahnya. Nah, angkringan ini mulai ramai berdatangan, apalagi Mita ini pinter, dia bisa bikin acara angkringan itu ada band-bandan kampus didatangi di sana untuk tampil dengan upah yang tidak seberapa banyak, tapi di situ akhirnya menarik banyak sekali anak-anak muda yang datang di angkringan. Sampai suatu ketika pas angkringan ini jalan hampir 1 tahun, ada sebuah acara musik dan dihadiri banyak sekali anak-anak muda, sampai membuat hari itu Sabtu malam Minggu sepeda motornya itu terparkir ini sampai ramai sekali. Sali itu marah dan tiba-tiba ada kelakuan Pak Sali yang membuat Mita ini jengkel. Begitupun juga dengan Pak Gundi. Motor-motor yang terparkir di depan rumah Pak Sali ini dirobohkan oleh Pak Sali. Dan anak-anak yang mulai dari sinilah hubungan Pak Gundi dan Pak Sali ini semakin renggang. Begitupun juga dengan anak-anak mereka. Tapi Mita tidak mau tahu soal hal itu. Dibuatlah pembatas supaya ketika ada acara sepeda motor ini tidak
ke depan rumahnya Pak Salih. Nah, angkringan ini tetap jalan. Tiba-tiba rumah Pak Salih ini bangkrut. Tidak tahu bangkrutnya kenapa, karena mulai saat itu dan juga bapaknya tidak pernah lagi komunikasi dengan Pak Salih. Dan anak-anaknya rumah makan ini bangkrut. Tiba-tiba Pak Salih ini jarang sekali keluar rumah. Nah, suatu ketika minta ini bikin acara di hari Sabtu malam Minggu, dan acara musik seperti biasa. Penontonnya ini ramai banget, dan makanan-makanan yang dijual angkringan itu terjual habis. Jadi semua makanan yang dijual Mita ini di angkringan ini kebanyakan itu adalah titipan orang-orang yang di sekitarnya. Waktu itu pas acara ramai-ramainya ada seorang ibu-ibu ini membawa selendang. Bungkusan dia itu mencari keberadaan yang punya siapa. Ya Mbak dipanggillah keluar menemui ibu-ibu ini. Mbak, ini yang punya siapa ya? Oh ya, kenapa? Awalnya Mita mikir mungkin ini ibu-ibu mau titip sesuatu. Mungkin titip kerupuk atau titip cemilan apa. Mita tanya, oh nak, saya mau ketemu sama bapaknya aja yang punya rumah makan ini. Oh iya, bapak saya, tapi bapak saya lagi sakit Bu. Boleh nak ketemu ibu? Oh nggak apa-apa, masuk aja. Akhirnya melewati kerumunan orang-orang itu, Mita menghantarkan ibu-ibu ini masuk. Duduk di ruangan tamu, terus Mita pun langsung menuju ke kamar bapaknya. Pak Gundi ini waktu itu lagi sakit. Pak Gundi ini di kaki bagian kanan. Jadi Mita ini ngomong, Pak ada yang mau ketemu. Ibu-ibu cari bapak, katanya siapa Duk? Nah, tidak tahu, bapak keluar aja. Terus Pak Gundi ini keluar digandeng sama si Mita. Pas sampai di ruangan tamu, ibu-ibu ini sudah tidak ada lah. Pun juga kaget loh. Tadi ibu-ibu ini kesini loh, kenapa cari bapak? Kamu tidak tanya siapa namanya? Tidak Pak, tidak tanya. Ya wis lah, kalau nanti datang lagi kamu tanya siapa namanya. Perlu apa? Bapak istirahat dulu. Nah, ditunggu sampai acara ini selesai sekitar setengah 12 malam. Ibu-ibu ini sudah tidak terlihat lagi. Beberapa hari kemudian waktu angkringan ini buka, tapi tidak ada acara musik. Banyak sekali pengunjung yang datang. Si ibu-ibu ini datang, beliau jalan dari kejauhan. Nah, sudah tahu loh, ibu-ibu yang kapan hari itu disamperi sama si Mita. Bu, itu bapak saya ada. Dalam ibu ini namanya siapa? Perlunya apa? Oh iya, nama saya Sriati. Saya ini Mbak mau ngasih tahu bapak. Bapak itu yang bikin kasihan bapak itu. Oh iya Bu, ayo masuk. Mita ini tahu karena bapaknya memang kayaknya penyakitnya ini aneh dan ada guna-guna. Jadi pas ibu ini ngomong seperti itu, Mita langsung mempersilahkan ibu-ibu ini masuk, disuruh nunggu di ruangan tamu. Ibu tunggu sini sebentar, jangan pergi, biar bapak saya yang keluar. Terus akhirnya Mita pun memanggil Pak Gundi, dan Pak Gundi itu ada di luar. Ibu-ibu kemarin yang katanya bapak ini ada guna, kayaknya beliau ini tahu oleh Pak. Oh iya, Gundi ini ada. Begitu sampai di ruangan tamu, ibu-ibu ini tidak ada lagi. Nah, membuat Mita itu heran, ibu-ibu ini gimana tuh? Tadi kan disuruh nunggu, kok tiba-tiba tidak ada lagi? Bingung Mita. Sampai seminggu kemudian ibu-ibu tidak muncul lagi. Terus barulah tidak lama setelah itu Mita ini ketemu pas waktu angkringan ini sudah tutup. Mita ini menyapu halaman, ibu-ibu ini datang. Mbak maaf ya Mbak, bapak ada. Terus Mita tanya, loh Bu, kan kapan hari ibu kan sudah suruh tunggu di ruang tamu, kenapa kok ibu pergi? Saya punya waktu Mbak, saya ini cuma disuruh. Kalau saya ini disuruh pulang lagi ya saya pulang. Tidak punya waktu, cuma saya ini mau menyampaikan ke bapak ini ada yang guna-guna. Saya cuma bisa menyampaikan itulah. Terus gimana solusinya? Apa ibu ini jamu atau gimana? Sampainya setelah itu si Mita bilang ke ibu, tunggu sini sebentar, saya panggilkan bapak. Sudah, tidak usah masuk, tunggu di sini sebentar. Nah, Mita ini sudah tahu paling ibu-ibu ini sudah tidak ada lagi. Ternyata benar Pak Gundi itu keluar, si ibu-ibu ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya Mita ini pun sebel, sudah Pak, bapak tidur aja, kalau ada ibu-ibu nanti datang ke sini. Sudah minta tidak diperbolehkan masuk. Yang penting katanya bapak itu kena guna-guna. Nah, pada suatu ketika
si Pak Gundi ini kebangun di tengah malam. Terus beliau ini membangunkan ibunya Mita. Nah, ibunya Mita ini membangunkan Mita karena bilang, "Mbak ini loh, bapak ini loh, dari tadi kok dengar ada suara kenong." Nah, di beberapa daerah kalau ada orang yang meninggal ini selalu kenong ini yang dipukul, salah satu instrumen dari gamelan dipukul tung tung. Nah, Pak Gundi ini selalu mendengar suara kenong ini berbunyi. Selalu ngomong ke istrinya, "Bu, itu siapa yang mati?" "Tidak ada, Pak, ini waktu kok dengar kenong." "Tidak ada, Pak." Nah, di setiap malam Pak Gundi selalu mendengar suara kenong, dan kadang-kadang Pak Gundi ini bilang ke istrinya, beliau mendengar suara burung, Kak. Jadi Pak Gundi ini di ketakutan sendiri, "Bu, itu kok ada suara burung, yang siapa yang meninggal ya, Pak? Bapak ini juga jangan ngomong yang aneh-aneh." "Sudahlah Bapak, pikirannya yang tenang. Kita ke desa dulu ya, ke rumah Bapak sama Ibu dah. Boleh di sini terus, pikirannya kacau. Nanti Bu akan dengar suara kenong, Bu." Jadi hal ini terjadi sampai sekitaran 2 minggu. Setiap malam Pak Gundi selalu mendengar suara kenong yang bunyinya tung tung tung, menandakan bahwa hari itu ada meninggal. Nah, sampai suatu ketika Mita sendirilah yang bermimpi. Dalam mimpinya itu Mita bertemu dengan kakek dan neneknya yang sudah lama sekali meninggal. Di mimpinya itu kakek dan neneknya ini bilang, "Duk, kowe wis sing sabar. Mari ngene bapakmu kowe melo awak dewe." "Loh, kenapa kok bapak ikut mbah yo?" "Wis wayahe Duk, engko wayahe ya ono dewe, pokoke wis sing sabar, bapakmu arep diajak mbah mulih." Inilah kata-kata itu. Tiba-tiba dalam mimpinya itu Mita itu menangis. Sesungguhnya dia kayaknya sudah merasa bapaknya ini kayaknya sudah tidak lama lagi. Malam itu Mita ini kepingin tidur terus dengan bapaknya. Dia bilang ke ibunya, "Pokoknya Mita mau tidur sama bapak terus." Jadi malam pertama setelah Mita mengalami mimpi itu, Mita tidur dengan bapaknya. Malam kedua setelah Mita mengalami mimpi itu, Mita masih tidur bersama bapaknya. Nah, malam ketiga pas waktu Mita tidur di samping Pak Gundi, dalam tidurnya itu Mita mimpi di situ ada sosok kakek dan nenek dan Pak Gundi ini lagi duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba kakek ini dan neneknya Mita itu langsung gandeng tangan Pak Gundi. Pak Gundi diajak masuk ke sebuah pintu. Pintu ini besar banget, pintu ini ukiran. Nah, tiba-tiba di pojok pintu itu, sebelum pintu masuk itu ada sosok Pak Sali. Nah, Pak Sali ini keluar bulu-bulu seperti monyet. Sosok Pak Sali ini jongkok persis seperti monyet, sambil dia garuk-garuk, melihat jelas sosok Pak Sali itu persis seperti monyet dan bulunya. Nah, ketika kakek-kakek ini berjalan sama Pak Gundi melewati pintu Pak Sali ini, dia teriak-teriak. Teriakannya seperti monyet dan kesakitan, terus teriak-teriak seperti ini, tapi beliau ini tidak bisa masuk, tidak bisa kembali. Nah, di situ terus muter-muter seperti itu. Nah, barulah Mita ini merasakan sebuah hawa dingin. Barulah Mita ini bangun, ternyata yang dipegang dingin ini adalah tangannya bapak sendiri. Terus Mita pun kaget, dia membangunkan bapaknya. "Pak, bangun Pak, bapak bangun Pak." Barulah semakin teriakan Mita ini, ibunya pun masuk. "Kenapa nak? Bu, bapak di sini." Inilah Mita mengetahui bahwa Pak Gundi bapaknya meninggal dunia. Nah, setelah dimakamkan dan lain sebagainya, di sekitaran seminggu setelah itu Mita baru cerita ke ibunya tentang mimpinya itu. Nah, disinilah istri Pak Gundi yang tidak lain adalah ibunya Mita. Dia bilang, "Yang selama ini melakukan guna-guna yang jahat kepada bapakmu itu ya Pak Sali." Itu ibu semakin yakin dengan adanya mimpi yang kamu alami. Itu Duk, ternyata berjalannya waktu Pak Sali ini sering sakit-sakitan. Beliau itu sering teriak-teriak sendiri sampai tiba-tiba sekitar 2 bulan Pak Sali ini sakit anaknya, dan Pak Sali yang laki-laki ini datang menuju ke rumah. Dia langsung sungkem kepada ibunya Mita, nangis-nangis, dan dia ini mengakui bahwa selama ini yang melakukan guna-guna, melakukan kejahatan kepada Pak Gundi adalah Pak Sali, dibantu dengan anak-anaknya. Nah, di situ ibu ini memaafkan dia, berusaha melupakan bagaimanapun Pak Gundi ini sudah meninggal. Hal ini sudah berlalu, dimaafkan. Setelah dimaafkan itu tidak lama kemudian Pak Sali ini minta pulang kembali ke desa. Istrinya setelah
sana dan ibunya mendengar kabar Pak Salim meninggal dan dimakamkan di desanya. Sampai kemudian rumah ini kosong dan kemudian rumah Pak Gundi dijual ke orang. Lah, sampai cerita ini diturunkan ke ibu dan adik-adiknya Mita sambil tinggal di rumah itu. Sedangkan Mita pada saat ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mita kepada cerita nyata. Semoga kisah ini menghibur teman-teman sekalian dan lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.